Bab 446, Makan Malam. Malam ini. Hari-hari berlalu. Songke, Master God Diviner dan Chen Manyao semuanya memiliki ruang pribadi mereka sendiri di kabin Bai Xiaochun. Dan dapat menikmati perawatan yang hanya dapat diterima oleh para petani di 10 besar Starry Sky Dao Polarity Superstars. Dipenuhi dengan rasa terima kasih, mereka melakukan yang terbaik untuk fokus pada kultivasi mereka. Bai Xiaochun tidak jauh dari lingkaran besar formasi inti, dan tidak bisa menahan perasaan bahwa dia sudah cukup tangguh. Karena itu, ia menghabiskan sebagian besar waktunya berjemur di bawah sinar matahari di balkon dan memandangi laut, yang persis seperti apa yang ia lakukan saat ini. Dek utama kapal tidak jauh di atas balkon Bai Xiaochun, dan di antara para pembudidaya ada Gong Sun Waner, yang tampaknya juga menatap ke laut. Bai Xiaochun akhirnya memalingkan muka dari air laut dan kemudian meneguk alkohol roh. Sekarang ini kehidupannya, katanya sambil menghela nafas. Di belakangnya ada dua gadis boneka tangan yang memijat bahunya. Kadang-kadang, ombak besar akan bergulir di permukaan air, tetapi pada saat itu lebih mirip cermin emas yang indah. Pada titik ini, Bai Xiaochun sudah terbiasa dengan angin, dan untuk air laut, karena teknik yang ia tanam, itu tidak akan membahayakannya kecuali jika ia terpapar dalam waktu yang lama. Selanjutnya, karena formasi mantra yang dibangun ke dalam kapal perang, energi spiritual yang luar biasa intens di dalam air melunak dan dimurnikan sebelum memasuki kapal. Menghela nafas, Bai Xiaochun melihat kembali ke gubuknya yang besar, dan melihat Songke, Master God Diviner, dan Chen Manyao semua duduk bersila dalam meditasi. Tampaknya benar-benar fokus pada kultivasi mereka. Merasa sedikit bosan, dia memutuskan bahwa dia mungkin harus mencari seseorang untuk diajak ngobrol. Orang-orang ini terlalu fokus pada kultivasi. Setengah tahun ini adalah waktu untuk menikmati berbagai hal. Setelah kami mencapai tujuan kami akan menuju ke pos terdepan dari Sekte Polaritas Starry Sky Dao, dan tembok besar. Hal-hal pasti tidak akan senyaman di sana. Bukankah lebih bagus jika Su Baochai ada di sini? Mengambil minum alkohol roh lagi, dia hanya merenungkan bagaimana cara mengurangi kebosanannya ketika, tiba-tiba, dia melihat kilatan cahaya keemasan di kejauhan. Tidak jauh dari sana, sekawanan ikan emas baru saja melompat keluar dari air laut, berkelip-kelip di udara seperti percikan emas sebelum tercebur kembali ke air. Mempertimbangkan seberapa tajam penglihatan Bai Xiaochun, dia bisa melihat ikan dengan cukup jelas, dan mampu mengatakan bahwa mereka hampir sepanjang lengan manusia. Mereka ditutupi dengan sisik emas yang berkilauan, dan yang paling mengejutkan, memiliki dua kepala. Selanjutnya, kedua kepala itu tidak terletak bersebelahan. Sebaliknya, kepala kedua adalah tempat ekor ikan biasanya berada. Golden Loches, seru Bai Xiaochun, menembak berdiri. Dia mengenali ikan aneh ini dari salah satu volume makhluk roh yang telah dia pelajari di Spirit Stream Sect, dan tahu bahwa mereka adalah jenis ikan roh yang sangat langka. Ikan roh semacam itu tidak perlu disuling menjadi pil obat untuk dikonsumsi sebagai makanan. Mereka adalah bahan berharga dari surga dan bumi yang dapat memperkuat lorong Qi dan meningkatkan perasaan ilahi. Ikan seperti itu bisa sangat berguna bagi pembudidaya, dan jika mereka lebih tua dari 100 tahun, bahkan bisa membantu ketika melangkah ke tahap jiwa Naschen. Saat Bai Xiaochun memandang dengan penuh semangat ke laut, sekolah ikan loa emas sekali lagi memecahkan permukaan air. Kemudian sejumlah besar air meledak ketika seekor ikan 10 kali lebih besar daripada ikan lainnya yang muncul di udara. Sama seperti ikan lainnya, warnanya keemasan dan memiliki dua kepala. Namun, ada sesuatu yang kuno pada yang ini, seolah-olah itu telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Selanjutnya, sisiknya berkilau dengan cahaya keemasan yang melampaui ikan lainnya. Loa emas berusia 100 tahun. Terengah-engah, Bai Xiaochun melambaikan tangannya, mengirimkan aliran Qi dingin yang langsung melilit ikan. Namun, aliran kekuatan melesat kembali ke arahnya, mendestabilkan basis kultivasinya dan hampir menyeretnya keluar dari balkon. Ekspresi berkedip, dia dengan cepat memanggil di bagian atas paru-parunya, "Kuir, Master Snort-Snort, Manyao kecil, cepat dan bantu aku. Aku mengaitkan harta berharga di sini." Songke, Master God Diviner, dan Chen Manyao segera membuka mata mereka dari meditasi. Songke tampak agak jengkel, dan Tuan Dewa Diviner juga sedikit kesal. Adapun Chen Manyao, dia memiliki senyum yang sama di wajahnya yang biasanya dia lakukan. Namun, ketika mereka semua melihat danau besar itu melompat keluar dan masuk dari air, mata mereka membelalak.
Song Ke adalah yang pertama keluar, diikuti oleh Chen Manyao dan Master God Diviner. Cepat dan bantu aku, kata Bai Xiaochun bersemangat. Jika kita bisa menangkap ikan ini, kita akan makan malam yang luar biasa malam ini. Dengan itu, dia menuangkan lebih banyak kekuatan basis budidaya ke dalam usahanya. Untungnya, sebagai anggota Sekte Streamroh, dia telah menumbuhkan kekuatan kontrol untuk beberapa waktu, dan sangat akrab dengannya. Oleh karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa ikan itu telah jatuh kembali ke bawah permukaan air, ia masih berhasil mempertahankan koneksi ke sana. Perjuangan ikan besar itu menyebabkan gelombang besar bergulir, bersama dengan suara deburan keras. Untungnya, Song Ke dan yang lainnya dengan cepat tiba untuk membantu. Tangan kanan Song Ke melintas dengan gerakan mantra, dan bayangan menyebar dari kakinya ke air. Meskipun air sedikit melemahkannya, masih berhasil menembak langsung ke arah ikan besar. Master God Diviner juga melakukan gerakan mantra saat dia melepaskan kekuatan item sihir. Tindakan Chen Manyao adalah yang paling aneh dari semuanya. Setelah melakukan gerakan mantra, dia membuka mulutnya dan meludahkan awan merah muda, yang dengan cepat menyusut ke dalam bentuk elang kabut yang mengeluarkan teriakan menusuk saat ia bergerak ke arah ikan. Bai Xiaochun mengeluarkan teriakan kegembiraan. Beberapa saat yang lalu, dia bosan, tetapi sekarang semuanya telah berubah. Ayo semuanya, jangan menahan apapun, teriaknya. Kita tidak bisa membiarkan ikan ini pergi. Kegembiraan Bai Xiaochun bergesekan dengan yang lain, yang hatinya mulai berdebar. Mengingat seberapa banyak ikan besar ini berjuang, mereka semua dapat mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang biasa. Ikan itu berjuang mati-matian, bahkan mengeluarkan tangisan teredam yang mencapai pembudidaya yang berkumpul di geladak. Sedangkan untuk Gong Sun Wan, dia tidak terlalu jauh dari posisi Bai Xiaochun, dan ketika dia melihat ke bawah, dia benar-benar bisa melihat ikan, serta Bai Xiaochun dan pelindung daunnya. Tertawa pelan geli, dia melambaikan jarinya ke arah ikan besar, melepaskan kekuatan basis budidayanya sendiri untuk membantu Bai Xiaochun dan yang lainnya. Bai Xiaochun merasakan bahwa Gong Sun Wan membantu mereka, dan sangat tersentuh. Lebih buruk, teriaknya, bantu kami memancing ikan ini dan kami semua akan makan malam yang enak. Gong Sun Wan menatap Bai Xiaochun, tersenyum, dan berkata, makan malam. Maksudmu malam ini? Iya, jawabnya, tidak terlalu memikirkan pertanyaannya. Di bawah upaya gabungan dari kelompok itu, ikan yang berjuang itu perlahan-lahan melemah, dan tak lama kemudian, mereka berhasil mengangkatnya keluar dari air menuju kapal perang. Tertawa penuh semangat, Bai Xiaochun mengulurkan tangannya untuk mengambil ikan. Bersamaan dengan itu, senyum gembira muncul di wajah Song Ke, Master God Diviner dan bahkan Chen Manyao. Meskipun menangkap ikan besarnya tidak melibatkan bahaya, mereka berada di tengah-tengah Laut Heavenspan, dan telah bekerja sangat keras untuk berhasil. Namun, bahkan ketika ikan besar terbang di udara, sesosok bergerak dari geladak, bergerak seperti pencahayaan untuk melepaskan lingkaran besar kekuatan basis budidaya core formation-nya. Sebelum ada yang bisa melakukan apapun, ia melambaikan jarinya ke arah ikan. Seketika, sebuah tangan besar muncul di tengah-tengah udara, yang bergemuruh ke arah ikan yang kelelahan, dan kemudian memukulnya dengan kekuatan yang sangat kuat sehingga langsung mati. Selanjutnya, tangan itu membungkus ikan dan menariknya kembali ke arah seorang pemuda di geladak kapal, yang mengayunkan lengan bajunya untuk menarik ikan ke dalam tasnya. Apa yang kamu lakukan? Bai Xiaochun berteriak, marah. Tidak dapat bereaksi tepat waktu, dia tidak punya pilihan selain terbang ke geladak, marah karena marah. Song Ke, Master God Diviner, dan Chen Manyao semua bergabung dengannya, di mana mereka berhadapan muka dengan pemuda itu. Hei, kata Bai Xiaochun, kami melihat ikan itu lebih dulu, dan kami yang melemahkannya. Kami baru saja akan mengambilnya, kamu pencuri. Yang mengejutkan, pria muda di depan mereka pernah berada di 3 teratas Starry Sky Dao Polarity Superstars, tetapi sekarang berada di posisi kelima. Namanya adalah Ji Fang. Apakah kamu bercanda? Kata Ji Fang, ekspresi kejam memutar wajahnya. Aku punya ikan sekarang, ini milikku. Tentu saja, dia benar-benar mengabaikan Song Ke dan yang lainnya, dan hanya memandang Bai Xiaochun dan Gong Sun Waner, meskipun dengan cemoohan yang lengkap.